mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Ingat lagi, ayo anak-anak. Selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun tabi ngalimpuro. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa sekali. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sudah tergambar bagaimana Bapak Ibu semangat ya, semangat untuk mengikuti program pengimbasan yang akan dilakukan oleh Ibu Gresia Linggadewi atau Miss Lingga dengan hati yang bahagia. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bisa diikuti Bapak Ibu? Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik, pada hari ini kita sangat bersyukur dan berbahagia karena sudah diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempurnaan, sehingga kita bisa melaksanakan program pengimbasan praktik baik budaya positif pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022. Adapun susunan acara dalam hari ini adalah yang pertama pembukaan tadi sudah dilakukan ya, yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah UPTD SDN 1 Gunung Madu, yang ketiga adalah doa, dan yang keempat acara inti berupa acara pengimbasan, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mempercepat acara, kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
penuh harapan dan besar harapan sekali bahwa acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan akhir. Amin ya robbal alamin. Adapun acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala SDN 1 Gunung Madu yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sukaji SPD. Kepada Bapak Sukaji dipersilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Ya Bun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu semua, hadirin dipersilakan duduk kembali. Demi kelancaran acara yang akan kita lakukan, acara selanjutnya adalah doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Hajah Rusniasi SPD. Kepada Ibu Rusniasi SPD dipersilakan. Marilah Bapak Ibu semua, kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan pada siang hari ini senantiasa berjalan dengan lancar, dengan baik hingga selesai. Untuk rekan-rekan yang beragama non-muslim, dimohon untuk berdoa sesuai dengan keyakinan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafiru wa yukafiru. Ya Rabbana lakal hamdu, hamma yang bahili wajikal karim wa adili sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan. Allahumma as'aluka salamatan fid dunya wa afiatan fil jasadina wa ziyatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawit alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwata bisa. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman. Di siang hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Berikanlah kekuatan, kelancaran, kesehatan hingga dalam aktivitas kegiatan di siang hari ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Bimbinglah kami semua ya Allah untuk memajukan pendidikan khususnya di SD Negeri 1 Gunung Madu dan umumnya di penjuru
tanah air ini. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan apa yang kami harapkan Engkau selalu meridhoi, Engkau selalu memberikan kelancaran. Amin amin ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Rusniasi SPD yang sudah memimpin doa sebagai perwujudan atau sebagai lambang bahwa kita adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pengibasan praktik baik modul 1.4 budaya positif yang akan diberikan atau dilakukan oleh Ibu Grecia Lingga Dewi selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Lampung Tengah dari SDN 1 Gunung Madu. Kita saksikan bersama dan kita berikan kesempatan kepada Ibu Grecia Lingga Dewi untuk memulai pengibasan praktik baik modul 1.4 budaya positif di SDN 1 Gunung Madu. Kepada Ibu Grecia Lingga Dewi dipersilakan. Yuk Ai. Baik, terima kasih Bu Mutiara selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat pagi! Pagi, tetap semangat, luar biasa. Siapa kita? SD Saya guru hebat, milenial, berprestasi. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi ya. Siapa kita? Saya guru hebat, milenial, berprestasi. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 1 Gunung Madu. Ucapan yang pertama pastilah terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan kami. Hari ini, siang ini kita sama-sama berbagi lagi Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Karena sesungguhnya modal utama untuk mengajar itu adalah belajar. Dari mana kita akan mendapatkan modal tersebut? Kita diberikan kesempatan yang sangat luar biasa bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang luar biasa yang setiap hari memberikan banyak inspirasi, memberikan banyak pengalaman, dan tentunya itu adalah modal terbesar kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar. Dan hari ini izinkan saya untuk sedikit berbagi bagaimana kita akan nantinya bisa menjadi seorang pendidik, seorang pengajar yang tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga bisa menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar nantinya mereka bisa meraih kebahagiaan, keselamatan setinggi-tingginya, tidak hanya sebagai manusia, sebagai seorang pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat. Nah, hari ini sesuai dengan judul yang Bapak Ibu bisa lihat di slide, yaitu pengibasan praktik baik budaya positif. Dari kalimatnya budaya positif, pastilah sudah banyak terbayang kalimat atau kata-kata di benak Bapak Ibu. Ada kata budaya dan ada kata positif. Positif itu sudah pasti baik ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang tidak baik. Kemudian budaya. Ada yang bisa memberikan satu kata terkait dengan kata budaya. Boleh angkat tangannya Bapak Ibu? Kira-kira apa sih yang berhubungan dengan kata-kata budaya? Kebiasaan, tradisi, kebiasaan, tradisi. Ada lagi mungkin? Cukup? Ya baik. Budaya memang betul adalah kebiasaan. Bagaimana kita sebagai manusia dibentuk dari sebuah kebiasaan. Nah, inilah yang nantinya akan kita terapkan di sekolah kita, di kelas kita, bahkan di rumah
kita juga sebagai orang tua bisa menerapkan budaya positif ini tidak hanya kepada peserta didik, tidak hanya kepada rekan sejawat, tetapi juga bisa kita terapkan untuk anak-anak kita di rumah. Nah, ada pertanyaan di slide. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Bapak Ibu, kita mengajar di sekolah bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan Bapak Ibu senior kita sudah 35 tahun lebih. Ada Bu Rusniasi, ada Pak Sukaji yang juga sebentar lagi akan memasuki masa pensiunnya. Ya Bu Rus ya. Jadi gimana nih Bu Rus sebagai seorang pendidik, bagaimana Bu Rus bisa menciptakan suasana yang positif di lingkungan Bu Rus, baik di kelas maupun di sekolah selama ini? Mungkin Bu Rus bisa memberikan sedikit jawaban. Monggo Bu. Terima kasih Bu Linda. Mungkin pendapat Bapak Ibu guru yang lain beda ya. Menurut saya sebagai seorang pendidik, untuk menciptakan suasana positif selama di lingkungan sekolah atau di kelas, jelas kita membimbing ya. Mendidik itu tidak hanya memberi pelajaran materi kepada anak, tapi membimbing dengan sikap, dengan perilaku, dengan karakter yang baik. Kemudian untuk mengajak ya, minimal seorang guru adalah contoh panutan bagi siswa-siswi. Jadi tentunya mungkin dari Bapak Ibu guru yang namanya suasana positif memberikan kepada anak-anak untuk melakukan hal-hal yang baik. Jika anak-anak menyimpang dari perilaku maupun sikap maupun karakter yang kurang baik, tentunya kita memberikan nasihat. Itulah dari pendapat saya. Terima kasih Miss Linda. Baik, terima kasih Bu Rus. Dari jawaban Bu Rus tadi sudah menjurus nih Bu ke materi yang akan kita bahas kali ini. Tadi Bu Rus bilang kalau ada anak yang sudah mulai menyimpang, tugas kita adalah mengingatkan, menasehati, atau mungkin dihukum Bu. Dihukum nggak Bu? Hukum sesuai dengan kalau kita selama ini ya, hukuman yang baik. Hukuman yang mendidik. Baik, ya menurut Bu Rus seperti itu. Oke Bu, next Bu. Nah, jadi apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Di sini ada kata-kata suasana yang positif dan berpihak pada murid. Sebetulnya bagaimana sih proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ada yang bisa memberikan contoh mungkin? Bu Eki? Boleh berdiri Bu Eki, sambil berdiri. Gimana bullyingnya? Bu Eki mungkin bisa memberikan contoh proses pembelajaran yang berpihak pada murid itu seperti apa? Proses pembelajaran yang berpihak Yang pada mungkin sudah murid. dilakukan oleh Bu Eki selama ini. Menurut Bu Eki? Kalau menurut saya pembelajaran itu dia berfokus pada murid. Mungkin kita bisa memberikan sebuah pertanyaan atau sebuah assessment tentang murid untuk membentuk suatu kelompok. Nah, disitulah nanti mereka akan berusaha menjawab sebuah pertanyaan yang telah kita berikan, begitu Bu. Atau mungkin dia bisa sharing dengan teman kelompoknya untuk mencari tahu dari topik pembahasan yang akan dibahas. Baik, terima kasih Bu Eki. Mungkin ada yang mau menambahkan lainnya Ibu-ibu? Bu Serli mungkin? Bu Serli boleh menambahkan bagaimana contoh pembelajaran yang berpihak pada murid yang selama ini sudah dilaksanakan atau mungkin akan Bu Serli laksanakan? Oke, menurut saya proses pembelajaran yang berpihak pada murid itu biasanya kan kita pada umumnya pembelajaran itu dilakukan teacher center, ya berpusat pada guru. Nah, di sini kan pembelajaran berpihak pada murid ini berarti kan student center. Nah, jadi biasanya yang saya lakukan itu membuat kelompok dan di situ nanti anak-anak biasanya maju ke depan, mereka mengeluarkan wawasan yang mereka punyai terkait dengan materi yang biasanya disampaikan gitu. Jadi biasanya kan kalau dulu guru itu misalnya materi tentang fotosintesis. Nah, guru itu menjelaskan fotosintesis ini. Nah, kalau sedangkan berpihak pada murid itu anak melihat dari wawasan yang mereka sendiri yang mereka punya gitu.
Nanti tinggal guru itu meluruskan, menambahkan, dan mendidik aja. Mengarahkan sih itu lebih tepatnya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sherly. Mungkin kita beri tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu untuk jawaban dari Bu Eki dan Bu Sherly tadi. Ya, setiap guru mungkin mempunyai cara tersendiri bagaimana untuk memberikan treatment kepada murid-muridnya, dan tentu saja kita semua, setiap guru pasti ingin memberikan yang terbaik untuk murid kita. Berpihak kepada murid, tentu saja karena kodratnya seorang anak itu adalah bermain, senang-senang, bukan begitu Bu? Betul ya? Apalagi ini masih SD. Jadi bermain, senang-senang itu tidak bisa lepas dari tingkah laku mereka setiap hari. Nah, dengan proses pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan tentu saja, seperti yang sudah Bu Sherly sampaikan tadi, bukan lagi teacher centered, tetapi student centered learning atau pembelajaran yang berfokus atau berpihak pada murid. Jadi murid itu diberikan kebebasan. Kebebasan yang seperti apa? Bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetap kita sebagai guru, sebagai pendidik menuntun mereka. Kita mengarahkan mereka, jangan sampai mereka salah ambil arah. Kita menuntun itu kira-kira dari belakang, dari samping, atau dari depan ya Bapak Ibu ya? Bisa dari depan, bisa dari Bisa dari depan, bisa dari samping, bisa dari belakang, bisa semuanya. Bisa dari mana? Kalau Bu Mutiara gimana Bu? Kalau menuntun dari mana Bu? Karena kita itu sebagai guru adalah sistemnya sistem Among ya. Sistem Among itu seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada tiga oh iya nyaman duduk. Ada 3 filosofi. Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, yang kedua adalah Ilmadiya Mahakarsa, dan yang ketiga adalah Keturi Handayani. Di mana posisi guru itu bisa berada di depan, bisa berada di tengah, bisa juga berada di belakang. Artinya guru itu sebagai fasilitator yang memang menghantarkan peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan tertinggi di lingkungan masyarakat. Begitu Miss Linda? Ya, jawaban Bu Mutiara tepat sekali. Menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofisnya Ki Hajar Dewantara yang ada 3 tadi ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru wajib hafal loh ya. Apa saja Bu yang pertama tadi? Ingarso Sungtulodo, Ingarso Mahakarsa, Tuturi Handayani. Artinya tahu ya Bapak Ibu ya? Yang pertama di depan memberikan contoh, yang kedua di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Menuntun. Nah, seperti misalnya kita menuntun orang yang tidak bisa melihat tapi ia ingin berjalan. Kira-kira kita lepaskan nggak pegangan tangan kita ke orang tersebut? Tidak, kita tidak akan melepaskannya. Sama Bapak Ibu dengan kita. Walaupun kita hanya menuntun dari depan, dari tengah, dari belakang, tidak mendekat, tetapi kita sebagai guru tidak akan melepaskan tuntunan itu ke anak-anak kita. Bagaimanapun mereka, itu adalah tanggung jawab kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya Bu Mut. Ya, salah satu hal yang penting adalah kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid sehingga mereka merasa aman, nyaman berada di sekolah, dan bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Hanya dengan demikian semua murid dapat belajar dengan rasa tenang tanpa tekanan dan nyaman. Nah ini tadi, dengan kita menuntun mereka, kita membuat mereka menjadi tenang, nyaman, aman. Kita jadikan kelas, kita jadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi anak-anak kita. Jadi mereka ke sekolah tidak terpaksa. Mereka ke sekolah tuh kepengennya setiap hari datang ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, ketemu dengan guru-gurunya. Itulah yang harus kita ciptakan. Proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mungkin selama ini kita masih banyak yang belum benar. Saya tidak bilang salah. Salah itu kalau sudah tahu tapi dilanggar, bukan begitu ya? Tapi kalau kita belum benar itu kita memang tidak tahu bahwa itu salah. Selama ini mungkin banyak dari kita yang masih menjadi seorang guru yang diktator, mungkin begitu ya, yang dibilang gurunya killer lah, galak lah, banyak ngomong cerewet atau apapun. Itu karena kita belum tahu
belum paham tentang bagaimana mendidik, menuntun dan mengajar anak kita di sekolah. Selanjutnya Bu Mut. Nah, itulah yang akan kita ciptakan nantinya di kelas dan di sekolah kita, yaitu tentang budaya positif. Lalu apa? Cabang-cabangnya budaya positif ini apa sih? Bagaimana kita bisa memunculkan budaya positif itu di kelas atau di sekolah? Kita harus memenuhi keenam itu Bapak Ibu. Ya, ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi dan penghargaan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah restitusi dan segitiga restitusinya. Mungkin dari Bapak Ibu banyak yang belum pernah mendengar apa sih itu restitusi, apa itu nilai-nilai kebajikan universal, apa itu kebutuhan dasar manusia, dan apa itu keyakinan kelas. Adakah yang sudah paham tentang keenamnya? Mungkin Bu Mutiara sudah paham ya, Bu Aida juga sudah paham. Tapi untuk Bapak Ibu yang lainnya belum. Baik, saya boleh minta 1 orang saja, sama masih yang tadi aja Bu, maaf. 1 orang saja, coba Bapak Ibu 1 orang saya minta untuk memberikan komentar tentang keenamnya. Apa yang kira-kira menurut Bapak Ibu, oh keyakinan kelas, saya tahu nih keyakinan kelas ini maksudnya apa. Saya minta 1 orang saja untuk memberikan komentarnya terkait keenam tersebut. Pilih salah satu saja. Ya, Bu Rona mungkin? Bisa Bu ya. Oke Bu, berdiri Bu biar kelihatan dari kamera. Mungkin saya ingin mencoba karena saya belum tahu, saya ingin belajar juga di sini. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pernah saya baca di mana disiplin positif ini adalah pernah dikatakan bisa mengekang anak kan gitu ya. Tapi di disiplin positif ini setiap guru itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang dimana mengajak anak-anak untuk berbuat baik di dalam kelasnya atau di lingkungannya, yang tidak meninggalkan dari nilai-nilai kebaikan universal atau nilai-nilai yang sudah ada dalam Pancasila. Menurut saya itu dulu Bu. Baik, terima kasih Bu Rona. Beri tepuk tangan dulu untuk Bu Rona. Sudah benar. Jadi sebetulnya disiplin positif itu, kalau kita mendengar kata disiplin itu kan aturan gitu ya, aturan sanksi hukuman. Tapi ini disiplinnya positif loh, bukan menghukum, bukan memberikan sanksi, bukan membuat anak jadi takut yang tadi itu, tapi anak merasa nyaman, aman, tenang, senang belajar ke sekolah itu. Aku senang nih besok mau ketemu bu guru, mau ketemu teman-teman aku. Kita tuh kepengen yang seperti itu loh jadi guru itu. Ya nggak sih Bapak Ibu, ya kan? Bukan guru yang, aduh hari ini pelajaran ibu ini aku takut banget. Nah, janganlah sampai kita jadi seperti itu. Nah, mungkin ada satu lagi. Tadi Bu Put sempat bilang kalau keyakinan kelas semuanya sudah pastilah, sudah paham dan sudah menerapkannya. Betul begitu Bapak Ibu? Keyakinan kelas? Iya, keyakinan kelas mungkin kalau dulu kita sebutnya apa, peraturan kelas ya Bu Put ya, peraturan atau kesepakatan kelas. Tapi sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kita yakin akan apa yang sudah kita sepakati. Oke, next Bu Put. Ya, agak kecil-kecil ya tulisannya karena lampunya mungkin dimatiin, nggak apa-apa ya? Atau nggak usah, nggak apa-apa deh. Nah, tadi kan ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal ini yang sekarang sedang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan dan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu yang sudah tidak asing lagi buat kita ya. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa aja Ibu dimensinya? Ada apa aja? Ada 6 ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia pada Tuhan dan Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Nah, inilah yang sedang digalakkan untuk generasi penerus bangsa Indonesia. Nilai kebajikan universal salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Disiplin sebagai alat kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia.
Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau virtues ya bahasa Inggrisnya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian yang kedua, motivasi dan penghargaan restitusi. Ternyata ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia Bapak Ibu ya. Yang pertama ada disiplin, kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Ada juga didukung oleh penghargaan. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk mencapai yang kita tuju tadi, itu namanya disiplin positif. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Tahapan menciptakan program atau kebajikan pembentukan keyakinan sebuah kelas nantinya akan kita bahas ya, yaitu beserta prosedurnya bagaimana sih kita akan menyusun dari mulai peraturan, kesepakatan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ternyata manusia itu punya 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan untuk dicintai, love and belonging. Kemudian yang kedua, yang pertama bertahan hidup, yaitu love and belonging. Kemudian kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan sudah 5 ya. Bertahan hidup. Kemudian yang kedua apa tadi? Kelihatan nggak? Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan atau power ya. Selanjutnya nanti kita juga akan ada gambaran atau representasi dari masing-masing kebutuhan manusia tersebut. Kemudian yang kelima ada restitusi dan 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah ini nanti Bu yang akan kita bahas lebih detail lagi. Sebetulnya tujuan saya lebih ke sini nanti Bu, bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif itu dari kelima posisi kontrol. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah kaitannya apa dengan 5 posisi kontrol? Jadi dengan kita menempatkan diri atau berperan pada masing-masing posisi kontrol tersebut, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Masalah itu nanti akan diselesaikan dengan langkah-langkah yang ada pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama sisi menstabilkan identitas, kemudian sisi validasi tindakan, dan yang terakhir adalah sisi menanyakan tentang keyakinan. Nah, ujung-ujungnya juga adalah sebuah keyakinan. Apakah itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi mungkin sekarang kita ganti kalimatnya bukan kamu tahu nggak peraturan sekolah itu apa? Tidak. Kamu yakin akan keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati? Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Next Bu. Nah ini Bu, jadi budaya positif ini tidak hanya berlaku hanya untuk kita saja loh Bu sebagai seorang guru, semua warga sekolah dan stakeholders yang terlibat. Orang tua murid, kemudian komite, atau pihak-pihak yang mempunyai kerjasama ya Bu Rona ya, kemitraan, itu juga wajib berbudaya positif. Jadi kalau semua unsur bisa melaksanakan itu semua, menerapkan itu semua, saya yakin insya Allah nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil meraih kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, karena tujuannya itu bahagia, selamat dunia akhirat. Bukan begitu Bapak Ibu? Oke, next Bu. Nah ini, bagaimana kita berperilaku dan mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah karena dorongan dari lingkungan atau apakah karena dorongan dari orang lain? Kita biasanya melakukan sesuatu itu karena ada imbalannya Bapak Ibu ya, atau karena kita takut, bisa jadi kan berangkat pagi ya takut kena marah Bu Nani misalnya begitu. Gitu enggak? Nah itu sebenarnya nggak boleh Bapak Ibu, berarti kita belum yakin sama diri kita sendiri, ya nggak? Ya. Cepatlah ngisi rapot biar nanti nggak ditegur Bu Nani. Nah cepet-cepet deh ini kita yuk bikin program yuk, karena bentar lagi mau KPI. Nah Bu, Pak, besok jangan kayak gitu lagi ya. Kita harus yakin Bu sama keyakinan dan kemampuan diri kita sendiri. Karena terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Melakukan sesuatu biar nilai KPI-nya gede. Nanti kalau dapat nilainya D, aduh teman-temanku dapat bonus banyak, aku enggak. Nah, salah ya Bu ya. Namun terkadang ini juga melakukan sesuatu atas apa yang kita inginkan. Sebetulnya boleh Bu kita melakukan sesuatu atas apa yang kita inginkan. Apa sih yang kita inginkan? Kalau yang kita inginkan itu adalah karena kita
kita sendiri itu bagus. Tapi kalau karena tadi takut dihukum, takut nilai KP-nya jelek, takut kena marah Bu Nani, mudah-mudahan kita sedikit bergeser ke fase yang lebih positif lagi, lebih baik lagi agar kita nanti bisa memunculkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Next Bu. Ya, jadi apa tujuan dari disiplin positif? Din. Dan selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tadi yang sudah dibahas sedikit, yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, kebutuhan untuk merasa diterima, love and belonging, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Bertahan hidup ini terkait dengan sandang, pangan, dan papan nih Bapak Ibu ya. Kalau kebutuhan anak kita terpenuhi semuanya, insya Allah mereka ke sekolah itu semuanya sehat, berangkat pagi sudah sarapan kenyang, siap menerima pembelajaran dengan baik. Jadi intinya itu, sandang, pangan, papan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk merasa diterima, love and belonging, saling menghargai, saling membutuhkan, saling memiliki, itu juga penting. Kita kan makhluk sosial, membutuhkan orang lain itu sudah pasti. Nah, ketika kita tidak merasa tidak dibutuhkan oleh orang lain, kita pasti akan merasa sedih kan ya. Kok orang kok nggak suka sih berteman dengan saya seperti itu. Nah, tapi jika kebutuhan ini terpenuhi, insya Allah apapun yang akan terjadi kita bisa melewatinya dengan baik dan tetap bisa menjalankan disiplin yang positif. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Kebebasan dalam arti kata bukan bebas sebebas-bebasnya, tetapi kita bisa berpendapat, bebas melakukan sesuatu sesuai dengan potensi, minat dan bakat kita atau anak-anak kita. Jadi kita diberikan ruang, begitu, tidak dibatasi. Tapi tentu saja bukan yang sebebas-bebasnya, tetap ada aturan atau norma-norma yang berlaku. Selanjutnya adalah kesenangan. Nah, inilah proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Anak-anak itu kodratnya adalah bermain, senang-senang. Jika kita bisa menyajikan sesuatu yang menyenangkan, proses pembelajarannya tidak membosankan, saya yakin anak-anak akan mencintai kita dengan tulus Bapak Ibu. Tidak hanya mencintai kita, tetapi mencintai pembelajarannya dan juga teman-teman yang ada di sekitar mereka. Itu sudah pasti. Dan yang terakhir adalah penguasaan atau power. Bagaimana kita kepengen diakui. Oh, si itu tuh hebat loh, ternyata dia bisa menggambar, juara melukis, atau dia misalnya pandai di bidang olahraga. Itu sebetulnya kita membutuhkan itu. Kita butuh pengakuan dari orang-orang di sekitar kita, baik itu guru maupun rekan. Kalau semuanya sudah terpenuhi, yakinlah keyakinan kelas yang kita buat tadi merujuk ke disiplin positif dan berakhir pada budaya yang positif. Selanjutnya Bu. Nah ini Bu, 5 posisi kontrol seorang guru. Ada 5 Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Sudah berada di posisi manakah kita? Kita akan bahas sedikit saja satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penghukum. Oh, kita diminta memperhatikan kalimat dulu ternyata. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pernah nggak kita ngomong seperti ini ke murid kita? Sering ya malah. Duh, ibu nih gimana bisa sama kamu nih? Ya gitulah ya. Selanjutnya Bu. Nah, kira-kira posisi yang mana nih Bapak Ibu? Teman, pembuat orang merasa bersalah, pemantau atau penghukum? Yang mana? Pembuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah. Indikatornya kata-kata mana? Kecewa. Ketika orang berbicara seperti itu sama kita pasti merasa bersalah ya. Duh, gara-gara saya nih, Bu Guru jadi kecewa sama saya. Coba Bu, betul nggak? Iya, betul sekali. Pembuat orang merasa bersalah. Berarti Bapak Ibu sudah paham ya posisi kontrol seorang guru tuh. Oke, selanjutnya baru kita bahas satu persatu. Ya, menjadi seorang penghukum. Nah ini Bu, galak udah pasti ya. Nunjuk-nunjuk, menghardik, berkacak pinggang. Nah ini masih gitu nggak Bu? Ada. Tergantung keadaan.
berujung pada sebuah hukuman, baik itu secara verbal atau fisik. Verbal, kamu ini loh udah lambat banget mikirnya. Nah, Kesel ibu. tuh kan, kayak gitu Bu. Itulah kita tuh harus bisa mengontrol diri ya Bu ya. Murid akan menjadi seseorang yang pendendam dan memberontak. Karena mereka apa? Kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi Bapak Ibu. Ya kan? Kita belum diberi kesempatan nih untuk merefleksikan kesalahan kita. Kamu tuh bisanya apa? Sambil gini kan biasanya. Ya sudah, jika satu saja kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, hilang Bu. Keyakinan kelas, disiplin, budaya tadi hilang semua. Kemudian tidak menyukai guru atau pelajaran yang diampu, itu sudah pasti. Males lah aku pelajaran ibu itu, aku pura-pura sakit aja lah. Nah, begitu kalau masih SD biasanya gitu ya. Tapi kalau di SMP SMA biasanya bolos. Oke Bu, yang kedua, posisi sebagai aduh, kenapa kok ngambek? Oke, nah yang kedua tadi sama dengan kalimat yang tadi Bapak Ibu ya. Posisi membuat merasa bersalah. Ngomongnya nggak galak Bu, nggak pakai berkacak pinggang. Perhatikan, cenderung tenang, lembut, tapi menyalahkan murid. Kamu tuh loh, ya ampun. Nah, apa sih bisa Bu? Nah, kita nggak keras, nadanya tuh nggak keras, nggak tinggi. Kesalahan yang dilakukan murid membuat guru menderita. Gara-gara kamu tolele, Bu guru jadi kena marah Bu kepala sekolah kan? Seperti itu. Itu anak tuh ya diem aja, nggak bakal bantah kan? Murid merasa bersalah. Ketika murid sudah merasa bersalah, disalahkan, gagal Bu kita, gagal membuat si anak ini akan menuju ke disiplin positif. Ya sudah, kalau sudah gagal, kalau kata orang Jawa magel ya Bu ya, udah nggak mau lagi gitu loh. Murid menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Besok-besok lagi aku nggak mau lah disuruh guru lah, nanti aku takut salah lagi, gitu nggak? Ya kan, seperti itulah. Nah itu yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah posisi menjadi seorang teman. Nah ini kita mungkin banyak yang seperti ini Bapak Ibu. Guru ramah dan bersenda gurau, murid senang, aman dan akrab dengan guru. Identitasnya berhasil, tetapi ingat dorongannya masih dorongan eksternal. Kamu lagi main apa? Oh, di kelas jangan main, tahu nanti aja mainnya pas istirahat. Nah, kita akrab dengan anak-anak. Tapi ingat Bu, ketika anak menganggap kita sebagai temannya, belum tentu loh Bu, mereka tuh punya disiplin positif. Karena kadang sama-sama teman, alah Bu guru ini aja loh, orang nanti aku ngomong kayak gini aja diem aja kok, gak bakal dimarahin enggak. Nah, karena masih dorongannya, motivasinya masih eksternal. Murid bergantung pada satu orang. Itu tadi, alah sama Bu itu aja lah yang baik, kan dia kalau sama kita kayak temen. Nah, seperti itu. Kemudian murid tidak mandiri, sudah pasti. Dan murid berperilaku baik hanya pada orang tertentu. Kalau disuruh sama Bu Aulia nggak mau, kalau disuruh sama Bu Sherly mau, kan Bu Sherly teman aku. Nah, itu Bu yang nggak baik seperti itu. Kenapa posisi teman itu walaupun kita akrab dengan teman tetapi ternyata tidak baik. Selanjutnya, iya nggak bestie. Selanjutnya adalah posisi memantau atau monitor. Nah ini namanya memantau, memonitor itu semuanya pakai data. Kamu sudah terlambat 3 kali, terlambat sekali lagi, mau apa? Ayo. Nah, ngomongnya datar Bu, ya kan? Kamu terlambatnya udah 3 kali, 2 kali lagi mau apa? Seperti itu biasanya. Identitasnya berhasil karena kita dipantau. Si anak yang berbuat salah terus dipantau. Dia tahu dimonitor, dia tahu dipantau. Aduh, aku udah 3 kali buat salah, 2 kali lagi aku bakal dikeluarin dari sekolah. Nah, berhasil Bu, tetapi konsekuensi ujung-ujungnya apa? Hukuman lagi, dihukum lagi, disanksikan lagi. Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Dia patuh, tapi dia tidak tahu apa keyakinan saya untuk melakukan hal tersebut, gitu nggak? Karena takut dihukum, atau misalnya kalau kamu bisa 5 kali datangnya jam 7, besok kamu dapat hadiah. Biasanya seperti itu. Karena kan pakai data. Oh, udah 3 kali nih aku datangnya tepat waktu, 2 kali lagi aku dapat hadiah dari Pak Guru. Tetap lagi dan lagi ini masih menjadi dorongan dari luar. Dorongannya dari luar, bukan dari dalam diri. Si anak setelah 5 kali tadi,
udah 5 kali udah dapat hadiah, besok lagi aku telat lagi, selesai, gagal lagi kita. Dan yang terakhir adalah, nah ini Bu yang kita harusnya adanya di sini sebagai seorang manajer. Guru bersuara netral, santai Bu, datar ya. Terus mengajukan pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran murid. Kok kamu terlambat lagi? Ngapain? Misalnya, iya lupa bangunnya kesiangan misalnya. Kok bisa bangunnya kesiangan? Kita tanya terus pelan-pelan tanyanya sampai mereka pada titik bagaimana mereka menyadari kesalahannya. Kemudian identitasnya sudah berhasil. Kita berhasil merefleksi kesalahan mereka. Datang terlambat, misalnya biasanya pakai alarm, nggak pakai alarm, atau biasanya dibangunin ibunya, ternyata ibunya kerjanya pagi-pagi, gitu kan? Terus apalagi ya misalnya, kalau kita masih SD sih rata-rata seperti itu, yang kesalahan-kesalahannya masih yang standar-standar aja gitu loh. Kemudian yang terakhir adalah guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, ini sebetulnya nanti ada videonya Bapak Ibu ya, bagaimana kelima posisi kontrol ini diperankan oleh guru dan murid. Dan ini ternyata adalah posisi yang paling baik karena murid nantinya pasti akan menjadi seorang yang mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Dia tahu kesalahannya apa, dia bisa merefleksikannya, dia tahu juga bagaimana solusi untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Dan inilah yang diinginkan oleh kita sebagai guru. Murid memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsik. Nah, setelah tadi kita berada di 5 posisi kontrol, kita diharapkan bisa berada pada posisi yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini tidak mudah Bapak Ibu, sulit. Oleh karena itu ini adalah posisi terbaik. Ketika kita ada di posisi manajer, kita harus bisa merefleksikan kesalahan murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti tadi, kita tanya terus, pelan-pelan tanyanya, berurutan, ya nanti ada urutannya, sampai si anak ini menyadari kesalahannya sendiri, dia bisa merefleksikan sendiri kesalahannya dan mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Next Bu. Nah ini Bu, susunannya mungkin nggak seberapa jelas ya. Jadi ada yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas yang paling bawah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya tadi terlambat. Bu Guru tahu semua orang tuh pasti punya kesalahan. Itu manusiawi buat kita. Dan kamu juga bukan satu-satunya yang pernah terlambat. Ketika kita bicara seperti itu, anak itu akan merasa, oh iya juga ya. Dia mulai sedikit-sedikit merefleksikannya. Setelah kita stabilkan dulu nih kondisinya, jangan langsung marah atau jangan langsung yang meledak-ledak begitu ya. Kemudian setelah kita bisa menstabilkan, kita memvalidasi tindakan yang salah. Tindakan dia terlambat tadi itu kita validasi dulu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nih, kalau kamu terlambat karena kamu lupa nyalain alarm, kira-kira selain menggunakan alarm supaya kamu bisa bangun pagi, apa yang bisa kamu lakukan di rumah? Misalnya, paling ini Bu, minta tolong ibu bangunin pagi-pagi. Kalau misalnya ibunya berangkat kerja pagi-pagi, ada enggak yang bisa bangunin lain selain ibu? Misalnya ada kakaknya ya, ada Bu kakak. Nah, oke, berarti kalau kamu lupa nyalain alarm, kamu bilang sama ibu, besok bangunin aku ya Bu pagi-pagi. Kalau ibunya kerja, bilang sama kakaknya, Kak besok bangunin aku pagi-pagi. Oke, kita belum menyalahkan, kita nggak menyalahkan loh ini, kita bantu cari solusi kan. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kamu kenapa tadi kok berangkatnya kesiangannya? Itu tadi lupa nyalain alarm. Alasan yang sangat klasik ya, kesiangan, lupa nyalain alarm. Tapi bagaimana anak bisa mengetahui kesalahannya sendiri, merefleksikan kesalahan tersebut sehingga alasan-alasan klasik itu bisa hilang.
Dan yang terakhir, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yaitu tentang menanyakan keyakinan. Kira-kira apa hubungannya kamu terlambat ke sekolah dengan keyakinan kelas kita? Anak pasti akan menjawab, karena sudah buat keyakinan kelas kan, pasti dia akan menjawab disiplin, tanggung jawab. Kamu sudah yakin sama keyakinan kelas yang kamu buat sendiri? Ketika dia bilang yakin, kalau kamu yakin, kamu bersedia nggak memperbaiki kesalahan kamu dengan keyakinan kelas kamu tadi? Nah, masalahnya Bapak Ibu, tidak semua anak bisa kita lakukan seperti ini. Ya, itu masalahnya. Tidak semua individu bisa kita perlakukan seperti ini. Jadi tadi malam juga kami sempat diskusi dengan teman-teman, terlebih untuk anak SD ya. Mungkin kalau untuk SMP, SMA karena usia mereka lebih matang, lebih dewasa mungkin bisa. Untuk anak SD, ternyata memang segitiga restitusi ini tidak berlaku ketiga-tiganya. Ya, mungkin pada anak tertentu yang memiliki karakter baik, kita bisa runtut mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sampai dengan menanyakan keyakinan. Tapi kita kan pasti tahu Bu, karakter murid kita seperti apa ya? Paham kan kita? Kita boleh misalnya langsung ke sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Atau boleh juga hanya satu sisi saja yang kita lakukan. Itu boleh ternyata. Karena kasusnya untuk anak SD ini memang satu, usia mereka itu, usia anak SD kan 7-12 tahun ya, masih abstrak ya, harus membutuhkan contoh yang konkret seperti itu. Kalau hanya kita pancing-pancing dengan pertanyaan, saya yakin nggak akan berhasil. Yaitu tadi mungkin hanya 1, 2, 3 orang yang memang karakternya baik, anaknya cerdas dan pintar. Tapi kalau ya yang biasa-biasa aja, menengah ke bawah, susah Bu kita terapkan restitusi ini. Ternyata memang tidak semudah teorinya, prakteknya itu jauh lebih susah. Nah, tapi paling tidak dengan kita tahu langkah-langkahnya seperti apa, coba kita terapkan sedikit demi sedikit. Coba kita kita coba satu persatu. Kira-kira langkah mana sih yang bisa kita pakai nih? Apakah mulai dari awal, kedua dan ketiga, atau dari kedua dan ketiga, atau hanya satu sisi saja? Boleh. Yang penting anak itu sadar, tahu, refleksi atas kesalahannya sendiri, dan dia tahu bagaimana cara mencari solusi. Kita tetap bantu Bu cari solusinya seperti apa. Mereka nggak kita suruh mikir, tenang aja. Oh, Bu Guru punya ide nih, gimana kalau seperti ini? Boleh. Karena ini masih SD. Biasanya sih memang yang suka bikin masalah kelas besar. Ada sih kelas kecil, tapi yang memang karakternya susah diatur, dan ini biasanya berkebutuhan khusus. Nah, itu treatmentnya beda lagi Bapak Ibu ya. Ini hanya untuk anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Nah, ini ada tugas Bapak Ibu. Bagaimana mau dikasih tugas nggak? Ada kasus, kemudian ada pertanyaan-pertanyaannya. Kasusnya nggak kebaca ya, susah nggak sih? Mau dikerjakan nggak? Boleh ya, kita coba satu dulu ya. Bu Eki mungkin sudah. Nih, guru matematika dan wali kelas 8, Bu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti namanya Bu Eni. Bu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya. Jadi ini ceritanya ada murid yang semaunya sama guru pengganti deh, intinya begitu. Ya. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayo, tugasnya dikerjain, nanti ibu ditegur Pak Kepala Sekolah loh kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Tapi Vivi dan Natali malah tertawa. Ah ibu, santai aja kali bu. Nah, SMP biasa begitu ya. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Next. Pertanyaannya? Nah, setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka
lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Next, Bu. Nah, pertanyaannya, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Menstabilkan identitas. Coba Bu Rona minta itunya, mic-nya yang bisa menjawab. Bu Inggit. Gini Bu, biar kelihatan. Bu Inggit apa Bu Eki boleh, apa berdua juga boleh maju ke depan. Atau bergantian boleh. Iya. Saya coba dulu ya, Bu Lingga. Langkah-langkah restitusi yang sudah dilakukan Bu Santi tadi adalah yang pertama menstabilkan identitas dengan cara tadi di awal ditanyakan ayolah apa tuh? Ayo tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugasnya, seperti itu. Kemudian yang kedua memvalidasi kesalahan. Ya, memvalidasi kesalahan yang dilakukan oleh dua siswanya tadi. Kemudian yang terakhir tadi menanyakan keyakinan. Oh ya, ada menerapkan keyakinan dengan memberikan tugas penerapan keyakinan, memberikan tugas tema yang dipilih oleh mereka itu tentang penerapan keyakinan kelas. Oke. Mungkin Bu Eki mau nambahkan? Bu Eki mau nambahkan? Sama. Oh cukup. Mungkin ke pertanyaan kedua, Bu Mut, langsung dijawab aja ya. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Mungkin Bu Eki kali ya, yang pertanyaan kedua, boleh dijawab. Restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali, Bu. Sudah cukup. Apa saja Bu Eki mungkin bisa bantu jawab? Atau yang lainnya? Belum? Yang ketiga mungkin Bu, ada pertanyaan yang ketiga lagi. Menurut Anda apakah restitusi yang sudah, sudah ya? Pertanyaan kedua pernah gitu, sama ya pertanyaannya? Nah, pertanyaan yang keempat. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Pak Hasan sebagai seorang kepala sekolah. Sepertinya cuma itu pertanyaannya. Adakah yang bisa menjawab semuanya? Pertanyaannya tadi yang pertama restitusinya yang dilakukan oleh Bu Santi, kemudian Vivi, kemudian yang ketiga tadi apa Bu tadi pertanyaannya ketiga? Vivi sama Natali ini muridnya. Oh iya, posisi kontrol ya Bu Eki ya. Kalau menurut Bu Eki posisi kontrolnya yang si Ibu Santi ini siapa? Jadi apa? Kalau berdiri Bu boleh. Posisi kontrolnya mungkin sebagai pemantau ya, karena di situ kan posisi kontrol Bu Santi ya. Bu Santi sebagai pemantau, di mana di situ dia menggantikan posisi Bu Eni untuk mengisi jam pelajaran, di mana pada saat pembelajaran itu ternyata ada dua yang dilakukan oleh siswanya, Vivi dan Natali yang melakukan sebuah kesalahan, sehingga pada posisi kedua itu Bu Santi mengambil kontrol sebagai pembuat merasa bersalah mungkin Bu. Begitu, jadi ada dua posisi kontrolnya ya. Satu yang pertama sebagai monitor atau pemantau, yang kedua pembuat merasa bersalah. Iya, terima kasih. Itu terlihat dari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Bu Eni. Iya, ini kepada Vivi dan Natali. Oke, baik. Nah, tadi pertanyaan yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan atau kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi? Apakah sudah benar atau belum? Ataukah posisi kontrolnya Bu Santi ini sudah benar atau belum begitu? Kalau saya sebagai Pak Hasan, yang saya lakukan adalah jelas saya memanggil guru utamanya, yaitu Bu
Santi dan Bu Eni. Bu Eni sebagai guru utama, saya panggil dulu tentang latar belakang si anak ini bagaimana, kemudian mengikuti alur dan semestinya kalau memang diberikan teguran ke anak masih belum ada hasil, mungkin kita bisa temukan orang tua untuk hadir ke sekolah untuk mengetahui bagaimana tingkah anak tersebut di sekolah. Seperti itu, Bu. Oke, jawaban yang cukup baik, cukup bagus dari Ibu Eki. Jadi pada intinya adalah ketika kita menyikapi sebuah masalah, entah itu masalah yang terjadi pada diri kita atau pada orang lain, yaitu rekan sejawat kita yang disebabkan oleh murid kita, intinya adalah pertama kita harus bisa memposisikan diri kita sebaik-baiknya sebagai apa, seguru yang seperti apa. Tadi Bu Eki bilang siapa tadi Bu Eni ya, Bu Eni sebagai pemantau dan pembuat perasaan bersalah. Nah, mungkin karena baru 2 tahun mengajar ya Bu, mungkin beda dengan Ibu Santi yang pengalamannya sudah banyak. Bu Santi sudah bisa memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Nah, maka dari itu Pak Hasan dalam hal ini sebagai kepala sekolah juga sangat mensupport sekali, berterima kasih sekali kepada Ibu Santi sudah mengatasi masalah yang terjadi pada muridnya yang menyebabkan guru lain seperti itu menjadi tidak nyaman di kelasnya. Nah, selanjutnya masih ada lagi nggak? Nah, kita sudah di akhir Bapak Ibu, sudah di akhir dari berbagi kita pada hari ini. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa budaya positif itu lahir dari sebuah disiplin positif yang berawal dari sebuah keyakinan kelas. Nah, bagaimana keyakinan kelas itu dapat terwujud? Yaitu jika kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia terpenuhi. Dan juga bagaimana kita sebagai seorang guru bisa mengimbangi kebutuhan dasar manusia tersebut dengan posisi kontrol yang baik, yaitu sebagai seorang manajer. Tidak mudah memang betul bagi kita memposisikan diri sebagai seorang manajer atau manajer itu kan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia adalah pengatur. Apalagi kita mengajar siswa yang masih berusia 7-12 tahun di mana mereka dunianya berbeda dengan dunia usia 12 tahun ke atas yang memang sudah paham dengan sesuatu yang abstrak. Anak-anak kita butuh sesuatu yang konkret, yang nyata. Walaupun tadi sudah diberikan teori bagaimana melakukan restitusi, bagaimana memberikan solusi atas kesalahan dengan merefleksi, tetapi ternyata sah-sah saja jika kita tidak melakukan ketiga-tiganya secara runtun. Asalkan di akhir kita bisa membuat anak merefleksi kesalahannya, mereka yakin atas keyakinan yang sudah mereka buat, dan akhirnya bisa memberikan solusi sendiri bagi kesalahan yang mereka sudah perbuat. Intinya seperti itu. Tidak ada hukuman, tidak ada sanksi lagi. Tapi sekali lagi, anak kita adalah bagaimana kita. Ya Bapak Ibu harus ingat itu ya. Anak kita dibentuk itu dari bagaimana kita menuntun mereka. Sekali lagi ini hanya berbagi saja Bapak Ibu, bukan mengajari, menggurui, tapi kita masih terus belajar karena belajar adalah modal utama kita sebagai seorang pengajar. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan hari ini banyak memberikan manfaat, banyak juga kita bisa merefleksikan lagi apa-apa yang sudah pernah kita perbuat, sudah pernah kita lakukan. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik lagi tentu saja. Dan pada intinya kita tetap menuntun anak kita sehingga mereka bisa selamat dunia akhirat, bahagia setinggi-tingginya, tidak hanya sebagai seorang manusia tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat yang berguna nantinya. Mungkin sudah cukup itu dari saya. Semoga kedepannya kita masih bisa diberikan kesempatan berkumpul lagi bersama, kita sama-sama berbagi sharingnya Bapak Ibu ya. Diberi kesempatan lagi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari awal hingga akhir. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan hari ini. Amin, 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 Allahumma amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari rangkaian acara yang
yang satu sampai yang terakhir sudah kita jalani dengan luar biasa. Bagaimana kesannya Bapak Ibu? Luar biasa. Oke, luar biasa juga. Masih semangat? Masih. Coba dong yel-yelnya. Guru penggerak, semangat tergerak, bergerak dan menggerak. Coba dong diulangi lagi. Guru penggerak, semangat tergerak, bergerak dan menggerakkan. Bagaimana Mbak Fitri? Baik, kita ulang lagi ya. Saya yakin setelah ini akan bermunculan begitu banyak guru penggerak di sekolah kita ya. Sebagai doa kita aminkan, karena itu adalah doa-doa baik-baik dari guru penggerak maupun pengajar praktik. Insya Allah juga mungkin mudah-mudahan ada yang naik ke fasilitator. Amin, Allahumma amin. Yuk, semangat guru penggerak, semangat bergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Semoga setelah acara pengimbasan yang telah dilakukan oleh Ibu Gracia hari ini, ke depannya kita bisa menerapkan budaya positif baik dari diri kita sendiri, anak didik, kelas maupun sekolah. Begitu ya Miss Rina ya. Nah, supaya lebih afdol lagi, apa yang sudah kita dapatkan dalam praktik baik ini kita terapkan pada diri kita supaya kita menjadi model. Karena anak itu tidak mungkin mencontoh dari orang yang lain. Guru dulu harus bisa menjadi modelnya. Ketika Bapak Ibu menjadi model yang terbaik, maka anak-anak juga akan menerapkan yang terbaik. Begitu ya Bapak Ibu ya. Semangat untuk pengimbasan di modul-modul berikutnya ya. Bu Gracia, Bu Eki nanti juga menyusul. Semoga sekolah kita menjadi sekolah yang berprestasi dan sekolah unggulan sesuai dengan visi yang sudah kita bentuk. Allahumma amin. Dari semua rangkaian acara, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata dan memimpin acara hari ini. Dari saya sendiri, saya mohon maaf, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendra Putra Al-Kautsar dan saya adalah salah satu murid dari Ibu Gracia. Di sini saya akan menyampaikan tanggapan mengenai praktik segitiga restitusi yang telah Ibu Gracia lakukan. Jujur saya merasa senang dan tenang karena Ibu Guru memberikan kesempatan ini kepada saya untuk menyampaikan alasan atas kesalahan saya. Dan tidak membuat saya merasa takut, apalagi Ibu Guru dapat membantu mencari solusi atas permasalahan saya dan juga dapat membangun motivasi siswa tentang keyakinan kelas mereka. Begitu tanggapan dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.